Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Kali ini gue akan menceritakan dua pengalaman yang belum lama gue alami dengan dua tempat yang berbeda. Itu semua sudah gue share di Instastory di Instagram ya. Pengalaman dan kejadian yang pertama ketika gue berkunjung ke suatu tempat yang bersejarah di daerah adalah ya pokoknya daerah Pecinan, di mana di situ saya dan tim Majantara sedang melakukan eksplorasi sejarah, di mana ada suatu tempat ibadah yang sudah ada sejak zaman penjajahan, dan diperkirakan tempat ini dibangun pada abad ke-19 atau sekitar 1900-an ya. Tempat ini unik sekali. Kita ke sana dengan tim, dijelaskanlah oleh guide bahwa gini, ini, bahwa dulu tempat ini adalah sebuah rumah seorang pimpinan orang yang berkuasa, tapi dia orang Chinese gitu ya, orang Cina. Lalu dibeli oleh orang Eropa, sehingga akan menyebut di sini siapa orang Eropanya. Dijadikan sebuah gereja dan juga asrama. Sebelum dijadikan asrama, dulunya itu juga dijadikan sebagai mungkin barak untuk tentara-tentara Belanda. Dijelaskanlah oleh guide bahwa tempat ini dulunya adalah rumah seorang kapiten dari Chinese, lalu berubah menjadi barak, seperti barak-barak itu. Setelah dibeli, dirubah menjadi asrama, lalu dirubah menjadi sebuah tempat ibadah. Dari depan bagus dan unik banget, unik sekali, sampai pada akhirnya di area depan saya masih merasa nyaman, masih merasa enak, dan nggak merasa ada sesuatu hal yang ganjil. Ketika guide menawarkan yuk kita ke dalam, di situ saya langsung serak gitu kan. Di hati ini seperti masuk nggak, tiba-tiba seperti ada yang melarang, lu jangan masuk, di luar aja. Tapi kan yang namanya Ronan Handoyo itu orangnya penasaran ya. Udah datang ke tempat bersejarah tapi nggak masuk, buat apaan? Rugi dong. Yang pada akhirnya saya berdiri di depan pintu rumah ibadah ini. Saya baca Al-Fatihah, saya langkahkan kaki kiri. Saat kaki kiri saya melangkah masuk menuju rumah ibadah ini, baru aja kaki kiri, tiba-tiba separuh melangkah, dada saya mulai sesak. Napas saya mulai tersengal-sengal, seperti nggak ada oksigen sama sekali. Itu masih di depan pintu. Kaki kanan saya masuk, makin nggak bisa nafas sayanya. Cuma dalam hati berpikiran positif, oke, mungkin ini adalah adaptasi. Yang lain sudah di dalam melihat kemegahan rumah ibadah ini. Unik banget rumah ibadahnya. Saya melangkah. Kan kalau di rumah ibadah ini banyak bangku-bangku ya. Banyak bangku-bangku. Menyusuri lorong-lorong bangku-bangku, makin sesak, makin gak bisa nafas. Tambah sesak, tambah gak bisa nafas, dan kedua telinga saya terus berdenging secara kencang. Biasanya kan kalau dengingan biasa cuma nging, ini enggak, kencang kayak nusuk kepala. Semakin saya menyusuri lorong-lorong bangku ini sampai ke kapal,
ketika saya mendekati sebuah patung, di situ ada patung Bunda Maria. Dengingan makin keras, saya nggak bisa nafas, oksigen habis. Hati saya bicara, Nan, keluar sekarang. Yang lain tenang-tenang aja, anteng santai. Tapi di sana saya gelisah, seperti orang kehabisan udara dan oksigen. Telinga berdenging terus, sudah nggak bisa napas. Saya balik badan. Saat saya balik badan, yang tadinya di bangku-bangku itu kosong, tiba-tiba penuh dengan sosok-sosok orang Belanda. Yang saya anehnya penuh dengan sosok Belanda, dari anak-anak, orang dewasa, wanita, perempuan, semua ada. Ada juga beberapa pribumi dan ada juga beberapa orang Chinese, tapi dominan orang Belanda. Awalnya mereka duduk. Ketika saya mau lari menyusuri lorong-lorong kursi ini, mereka berdiri serempak, menatap saya dengan tatapan sinis seperti ini. Pas saya mau lari menuju lorong, mereka menatap saya, menengok dengan seret. Itu kompak loh, tatapannya kompak ke arah gua semua, seret dengan tatapan sinis. Yang pada akhirnya gua lari lari terburu-buru. Nah, tim Majentara ini aneh nih pada ngeliatin tuh, Bang Runan kenapa tuh. Yang pada akhirnya gue keluar ngatur nafas, karena memang udah nggak sanggup lagi gitu kan. Sampai di luar, telinga berhenti berdenging, nafas mulai stabil. Saya ke toilet, cuci muka. Bertanyalah mereka ke gue setelah tim ini keluar dari lokasi. Kenapa, Bang? Gak sanggup, gak kuat, ngap banget, ngap, berisik dan penuh dengan orang. Ada yang bilang mungkin karena ventilasinya kurang kali, Bang. Enggak, bukan karena ventilasinya yang kurang. Sisa-sisa masa lalu yang kelam tersimpan di situ semua. Sisa-sisa residu yang pernah terjadi, baik itu pertumpahan darah yang pernah terjadi di sana ataupun di luarnya, di area luarnya, masih tersimpan di situ gitu loh. Saya ceritakan bahwa tadi ketika saya balik badan mau keluar, yang tadinya bangku itu kosong tiba-tiba penuh dengan orang, dominan orang Belanda, ada pribumi dan juga Chinese-nya. Saya cerita seperti itu. Melongolah mereka semua, bahkan ada yang nyeletuk, untung gue nggak bisa kayak Mas Runan, kalau bisa mah capek. Guide-nya juga bertanya, ada apa Bang? Ada apa Mas? Tadi ngeliat apa? Saya ceritakan kayak gini ya. Namanya juga bangunan tua, bangunan sejak zaman penjajahan, pastilah ada. Itu yang dijelaskan oleh guide-nya. Yang pada akhirnya kita ke lokasi berikutnya, aman, makan-makan, lalu pulang. Ya, jadi itu kejadian dan pengalaman pertama yang gue alami ketika berkunjung ke tempat ibadah. Tempat ibadah ini sudah ada sejak tahun 1900-an atau abad ke-19. Berada di daerah Jakarta. Dimana ketika gue menginjakan tempat ini, ratusan orang berdiri melihat gue dengan sesinisnya kayak orang nggak suka, seperti matanya tuh kayak ngusir, pergi lo gitu ya. Itu pengalaman pertama. Sekarang pengalaman yang kedua, sudah saya share juga di Instagram saya, di Instastory, ketika hendak ingin ke daerah Tebet. Ya, ketika saya ingin pergi ke daerah Tebet untuk meeting dengan tim Majentara juga. Majentara, apa itu Majentara? Majentara adalah tim atau organisasi yang sekarang saya ikuti untuk melestarikan seni dan adat budaya Indonesia ya. Saat saya hendak ke daerah Tebet ini, kondisi saya memang sedang tidak fit, sedang lelah, sedang capek, kurang tidur dan kurang istirahat. Sebab kalau ibu saya jualan lagi, pasti saya bangun lebih cepat, antara jam 3 dan jam 4 untuk membantu beliau. Kalau saya nggak bangun, beliau nggak akan, ibu saya mungkin dagangnya kesiangan ya. Apa yang saya lakukan ketika saya bangun pagi ya biasa. Karena jualan nasi uduk dan lontong sayur, legend ya. Ibu saya termasuk
orang yang legend jualan lontong sayur dan nasi uduk ini di rumah saya di Tangerang. Ibu itu jualan sejak tahun 89. Walaupun di depan rumah banyak orang yang jualan sama nasi uduk dan lontong sayur, cuma orang-orang pasti selalu beli ke rumah saya karena memang sudah tahu dengan rasanya. Selesai bantu ibu, selesai nyuci piring, nyuci perabotan, beresin rumah, beresin dagangan, sekitar jam 9 itu sebenarnya udah ngantuk banget, capek, lelah karena memang kurang tidur, kurang istirahat, dan lamanya perjalanan hampir 2,5 jam, 2,5 jam malah lebih, hampir 3 jam. Saya harus naik angkot, naik gojek, naik ojol, naik busway, setelah busway ganti kereta. Kejadian terjadi ketika saya menaiki kereta. Dari stasiun Velbach, saya naik busway untuk menuju ke stasiun Kebayoran, bertukar naik KRL. Itu penuh. Dari Tangerang naik busway juga penuh, berdiri. Sampai Kebayoran, stasiun Kebayoran, berdiri lagi. Ketika berdiri untuk transit ke stasiun berikutnya, stasiun transit yang besar, yang ada pasar paling terbesar se-Asia Tenggara. Dari Kebayoran saya berdiri, awalnya memang duduk, cuma sebentar. Tapi karena ada ibu-ibu, saya relakan saya berdiri. Walaupun saya capek, saya ngantuk, saya relakan saya berdiri. Saya persilakan ibu ini untuk duduk. Saya berdiri di dekat pintu. Tangan saya pegangan dengan pegangan yang tergantung. Ada kan pegangan yang digantung gitu kan. Tangan saya dua-duanya seperti ini, megang gantungan. Karena saking capeknya, saking ngantuknya, kepala saya sandarkan di tangan kanan kayak begini. Baru aja nyandarin kepala, ini antara sadar dan tidak, antara mimpi atau nyata. Baru nyandar kayak gini, baru juga begini nih. Saya melihat ini di antara sadar dan tidak ya. Tapi biasanya kalau saya capek, saya lelah, pasti interaksinya tuh ya kenyataan, bukan cuma sekedar mimpi. Saat saya mulai bersandar dan capek juga lelah gitu, capek banget, baru juga begini, tiba-tiba ada sosok wanita berdiri. Rambutnya panjang, menggunakan baju dress panjang juga tapi tanpa lengan. Dress panjang tanpa lengan, rambut hitam, menunduk. Seketika itu juga di depan wanita ini ada seekor anak kucing berwarna abu-abu lewat di depan dia. Apa yang terjadi? Ini agak sadis ya, dan mohon maaf takut kena takut di sensor YouTube. Ketika seekor anak kucing ini lewat, warnanya abu-abu terang, kecil banget, lewat di depan dia, refleks ini anak kucing diambil sama dia dengan kasar, diangkat anak kucingnya dengan kasar. Gue merinding lagi. Anak kucing ini lehernya digigit, beneran digigit, gitu kan, ditarik sampai hampir ya Allah, masih kebayang gue. Diangkat, ditarik, dideketin ke mulutnya, digigit, ditarik gitu. Darahnya muncrat. Bibir dan mulutnya penuh darah. Lalu dengan tatapan sinis dia menatap gue. Ini bibir, mulut penuh darah, kucingnya masih dipegang, udah lehernya udah sengkleh, udah putus begini, hampir putus. Dia natap gue, sinis tuh cewek, sama kayak orang-orang Belanda tersebut. Begini tatapannya. Itu tatapan mata sinis tapi kosong. Orang pribumi ya, tapi orang pribumi. Sebenarnya cantik, tapi nggak tahu nih
Dia tuh sinis banget, marah banget sama gue. Karena apa? Ketika dia menatap sinis ke gue dan ini masih banyak darah anak kucingnya, saya langsung terbangun dan karena saking refleksnya kaget, gue begini. Orang-orang yang di depan gue tuh, yang satu gerbong, nengok ke gue semua, ngelihat kenapa ini orang gitu kan, aneh. Secara refleks saya menengok ke arah jendela di depan pintu KRL, sedang melewati pemakaman yang sangat luas di daerah Jakarta Pusat. Aduh ya Allah ya Robi. Gue nengok, seret, pemakaman luas banget. Gue balik badan lagi, pantesan ternyata bukan mimpi gitu ya. Orang-orang di gerbong masih ngeliat gue kayak aneh gitu kan ya, karena gue sekaget-kagetnya pas saat itu digigit, banyak darah muncrat, sinis, tatapan sinis kayak gitu, di darah semua. Posisi gue lagi begini, tengok kanan, tengok kiri, orang tuh nengok semua, refleks ngeliat ke pintu pemakaman semuanya. Kejadiannya hanya itu dan tidak ada jawaban. Kejadiannya hanya itu dan tidak ada jawaban. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa dia gigit anak kucing itu dengan tatapan dendam dan sinis? Gue nggak tahu. Ya itu, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya si wanita ini siapa? Kenapa dia menggigit anak kucing ini sampai tewas dan lehernya hampir putus? Kenapa dia juga menatap gue dengan tatapan yang sinis? Sebenarnya sih gue penasaran ini siapa nih perempuan. Tapi gue bukan nggak mau ya. Udah capek, lelah, dan masih di area pemakaman tersebut. Ngerinya saat gue buka, malah kebuka semua dan nyerang badan karena memang lagi capek-capeknya, lagi nggak siap, lagi lemes-lemesnya gitulah. Gak lama kemudian kereta yang gue tumpangi sampai di stasiun transit, saya keluar lalu duduk sebentar karena memang nguras energi, nguras tenaga itu udah pusing banget, sebab harus transit lagi ke stasiun yang bersejarah. Sempat saya ceritain ya, di mana di stasiun ini yang bersejarah ini, ketika saya pulang itu dalam kondisi capek juga, hampir kesurupan, ngelihat yang aneh-aneh di stasiun tersebut. Lalu di dalam gerbong ada yang teriak. Kalau kalian penasaran, scroll aja ke bawah, di stasiun mana itu saya sempat kesurupan dan mau teriak. Saya ngatur tenaga dulu, ngatur energi biar pas transit di stasiun tersebut malah nggak tepar gitu kan. Yang alhamdulillahnya puji Tuhannya nggak terjadi apa-apa. Ya, jadi dua kejadian ya. Ini dua kejadian, satu di tempat bersejarah di Jakarta Pusat. Yang kedua bersejarah juga sih, perbatasan. Sebenarnya itu kayaknya perbatasan Jakarta Pusat sama Jakarta Barat deh, antara barat atau selatan gitu. Ya, di dua tempat. Tempat yang pertama dibangun pada tahun 1900-an, tempat yang kedua memang sering terjadi tragedi di lokasi ini. Gimana ada wanita itu yang sadis banget. Sumpah pas dia lagi gitu, itu jijik banget, geli banget, dan rasanya nggak bisa diomongin deh ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, bang kenapa nggak lo telusuri lagi siapa perempuan itu? Ya mungkin kalian bakal komen, bang coba dong telusurin tuh perempuan itu siapa gitu. Nggak mau karena saking sadisnya yang dilakukan itu gue nggak mau, dan kalau gue telusuri ya takutnya searea pemakaman itu yang dapat malah mereka kebuka semua yang interaksi. Nggak mau ya, cukup tahu aja bahwa wanita itu. Jadi cukup tahu aja bahwa wanita ini memang berada di area tersebut itu ya. Ya wajar lah, area pemakaman. Jadi itu dua pengalaman saya, belum lama, baru ya sekitar 2 mingguan yang lalu lah ya. Di dua tempat yang berbeda. Satu tempat bersejarah,
dari tahun 1900-an. Satu lagi ketika di dalam KRL. Lagi dan lagi saya mengalami kejadian di dalam KRL. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu setia dengan saya. Malah banyak yang DM lagi, bang, mana lagi video barunya? Bang, mana lagi nih katanya lo mau cerita yang di tempat bersejarah sama yang di KRL. Jadi ini ya, sudah saya ceritakan. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang masih mendukung saya, tetap setia dengan cerita dan pengalaman yang saya alami. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikabulkan semua doa dan hajatnya. Terima kasih untuk Mbak Jeki Ayu, founder dari Majantara founder dari Dwi Sasa Majantara. Terima kasih untuk geng Insaf, di mana ada saya di situ. Ada Mbak Wi juga di Purwokerto. Mbak Wi adalah emak kita di geng Insaf. Ada Nining Gemoy yang lagi patah hati karena sedang putus cinta. Ada Asep juga, si bontot, yang selalu galau statusnya. Ayo Sep, masih muda Sep, jangan pasang status galau terus Sep. Kasih vibe yang baik untuk badan, untuk diri. Kasih vibe yang positif buat pikirannya, oke? Terima kasih untuk Tesni Salim yang ada di Swiss. Terima kasih juga untuk Teh Dini yang ada di Taiwan, seorang pahlawan devisa. Terima kasih untuk Rumah Kue Akila yang ada di Kota Lampung. Kalau kalian mau pesen kue kering, kue ulang tahun, ataupun semua makanan, silakan follow Instagramnya Rumah Kue Akila. Warnanya, PP-nya tuh warnanya pink ya. Enak-enak kuenya. Terima kasih juga untuk Sahadi, Teh Dini udah, Teh Sidi udah, Mbak Ayu udah, geng Insaf udah. Oh, untuk Teh Nisa, wisata Yasmin Farm. Kalian harus datang kalau di daerah Rangkas Bitung. Silakan ke wisata Yasmin Farm. Murah lagi dan enak tempatnya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton, yang sudah komen dan sudah like, dan juga sudah bantu share. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah ya. Saya Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.